Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Jangan lupa, malam ini kita akan keluar 4 data penting. Ada core retail sales, ada initial jobless claims, ada juga Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan ada retail sales. Ini semua keluarnya akan di setengah 8 malam. Ya, jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat setengah 8 malam ada 4 data penting, dan mungkin yang paling pengen gue highlight ada initial jobless claim karena berhubungan dengan labor market ya. Ya, jadi ada potensi bisa terjadi volatility. Nah, volatility ini kita nggak pernah bisa tahu apakah mendukung posisi futures kita atau tidak. Nah, ya orang pengennya pasti mendukung kan, tapi kita nggak bisa tahu. Maka dari itu adalah resiko yang kita tidak tahu ya, risk of the unknown. Maka dari itu ya kalau gue pribadi menyarankan buat yang konservatif, dekat-dekat setengah 8 belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi duluan. Begitu, just in case nggak sesuai harapannya. Buat yang agresif, siap dengan resikonya, ya minimal pasang SL. Jelek-jeleknya ya kena stop loss. Begitu ya. Sip. Langsung aja kita lihat ke BTC. Untuk BTC dia masih bingung ya, masih bingung mau kemana nih. Belum terjadi retest kedua ya. Tetapi dibilang langsung drop juga sekarang enggak ya. Jadi kita lihatlah dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan terus ke-reject oleh 119.800-an. Kalau terus ke-reject, potensi untuk koreksi lebih dalam ya semakin besar begitu ya. Dan yang paling dekat EMA 20 yang sekarang dari hari ke hari akan semakin mendekat ya. Sip. Langsung aja kita lihat ke BTCD. BTCD lanjut lagi terjun payung ya. Jadi udah masuk ke hari ketiga nih koreksi dengan cukup dalam ya, dan bahkan ini ya sangat dekat sekali dengan MA200 daily ya, dan kita tahu MA200 ini seringkali menjadi satu indikator yang pivotal ya, very pivotal, dimana kalau sampai terjadi perpindahan tren ya banyak berurusan sama MA200 begitu ya. Nah, tetapi gue ingatkan satu hal, di November 2024, BTCD juga pernah jebol dari EMA 200. Saat jebol dari EMA 200, itu bukan jaminan kita pasti akan masuk ke altcoin season. Begitu. Karena gini, ya oke, secara statistik semua altcoin season kita ya selalu dengan posisi EMA 200 di atas sebagai resisten. Nah, tetapi nggak berarti setiap jebol itu pasti masuk ke altcoin season seperti yang terjadi di 2019, lalu juga terjadi lagi di mana ya? Sebelumnya lagi itu di, waduh udah lumayan jauh ya, di sinilah ada nih ya. Tapi intinya apa? Intinya jangan sampai gegabah begitu ya, karena gue ingatkan sekali lagi, yang membuat ini hanya menjadi fake out instead of beneran masuk ke altcoin season adalah ini, balance sheet begitu. Ingat kan di masa-masa ini ada dukun yang cukup terkenal lah di masanya ya. Wah, kita akan masuk altcoin season, tidak mungkin enggak ya, udah pasti tidak mungkin tidak katanya ya. Oktober ya, taunya nggak kejadian. Oh, geser November katanya, November. Waduh, November nggak juga. Oh, Desember ini udah pasti katanya ya. Waduh, masih kacau. Januari true recovery ya, sampai sekarang ancur-ancuran gitu ya. Nah, itu seremnya dari kita menebak-nebak kapan akan terjadi begitu. Dan bukannya gua jadi mengklaim gua tahu kapan, enggak, gua juga nggak tahu kapan persisnya ya. Tetapi pattern yang kita punya adalah selama kita masih QT, balance sheetnya trajektorinya masih terus turun seperti ini, lalu the Feds masih belum ada statement-statement yang benar-benar terbukti akan mengubah kebijakan ya, seperti misalkan dia ngomong akan ada stimulus lah, atau akan ada perubahan dari QT-nya minimal QT diberhentikan lah, lebih bagus lagi kalau QE diberlakukan, interest rate diturunkan. Selama itu belum terjadi, ya belum terjadi konfirmasi begitu. Jadi jangan terburu-buru, karena this is not the first time BTCD terus melemah begitu ya. Sudah pernah terjadi berkali-kali di Mei, November 2024, sangat sering sekali lah kita dapat banyak fake out nih. Wah, fake out. Dan satu pattern yang selalu sama, para dukun teriak-teriak altcoin season. Kejadian nggak akhirnya? Nggak kejadian. Kenapa? Ya datanya konsisten masih menunjukkan QT. Begitu. Tetapi ya oke, belakangan ini membaik kok. Dimana mulai ada sepertinya peperangan politik di dalam The Fed itu sendiri ya. Board membernya pun mulai tidak senada dengan Bang Jerome begitu. Bahkan Scott Bessent, which is dia itu orangnya Trump ya, dia bahkan katanya potensinya bisa menggantikan si Jerome di 2026 katanya untuk jadi the next chairman of the Feds.
Nah, dia bahkan menyatakan apa? Yang memilih untuk interest rate diturunkan atau tidak bukan chairman-nya, tetapi board member. Wah, berarti kan itu udah kayak permainan politik di The Fed kemungkinan besar ya. Ya, arguably itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa lagi ada permainan politik di sana ya. Ya, tapi apapun itu belum konfirmasi. Jadi sabar aja. Dan lagi pula ya, lu 40% di alts itu udah cukup besar. Serius cukup besar. Jangan terlalu serakah juga begitu. Jangan punya mindset seperti ini. Gua pengen mendahului market, gua pengen duluan masukin semua di alts. Nanti kalau sampai masuk ke altcoin season, gua kaya mendadak. Ya itu pemikiran yang sama yang terjadi di sini. Di sini semua begitu kok. Siapa yang mau tiba-tiba miskin? Enggak dong, semua pengen tiba-tiba kaya kan. Nah, cuman kalau lu tidak sesuai dengan data, tidak mengikuti datanya, ya lu serem begitu. Dan sekali lagi, gue bukan Bitcoin maxi ya, karena nggak tahu per berapa lama sekali dia bilang, wah si Bang Toshi ya, mending ngomongin Bang Toshi itu si Topeng sih kan memang maxi Bitcoin katanya, Bitcoin maxi, si paling Bitcoin katanya. Oh gitu ya, kalau gue si paling Bitcoin kenapa gue punya 30% lebih odds begitu. Ya jadi lagi-lagi lah ya, harus bisa bedakan mana argumen yang objektif dan argumen yang hanya nebak-nebak aja gitu. Ya jadi please hati-hati, keep it 60-40 ya. Langsung ke komen, takut kepanjangan soalnya ya. Oke, yang pertama dari Gasdon. Gua banget tuh bang, pas udah tutup semua posisi malah naik tuh XRP. Yah, kurang sabar sedikit lagi. Ya gini, selama lu TP-nya sesuai SOP ya jangan dibawa sedih ya. Ya memang kadang-kadang ya kalau memang lanjut lagi naik ya belum rezeki begitu ya. Kurang sabar sedikit lagi. Pelajarannya benar kata lu bang, pada saat market sideways saat itulah yang paling enak buat akumulasi. Yes, bener ya. Akhirnya cuma bisa pasrah dan ambil pelajaran dari yang terjadi. Nextnya harus lebih sabar lagi sih. Mantap ya, bagus. Kalau sampai ada kesalahan, ya lu bisa berhasil menganalisa kesalahan lu itu udah bagus. Atau berhasil introspeksi diri itu udah sangat bagus. Karena banyak sekali orang yang tidak bisa introspeksi diri gitu. Ngerasanya market terus yang salah gitu. Gue gak pernah salah. Itu udah bagus ya. Berarti lu punya ego yang masih normal. Karena orang yang egonya ketinggian ngerasa gak bisa salah. Begitu ya. Nah, yaudah gitu aja, tinggal sabar-sabar saja. Dan sekali lagi benar sekali ini ya, masa-masa sideways itu kan berarti masa-masa yang membosankan. Apalagi kalau dikasih bumbu sedikit yang bikin takut gitu ya, akan jadi fearful. Nah, ingat kata Opa Warren ya, Warren Buffett ya, bukan Warren yang lain lagi ya. Warren Buffett bilang apa ya? Be greedy when everyone else is fearful. Nah, waktu lagi akumulasi, waktu lagi sideways, waktu lagi ngedrop, itu kan fearful kan? Ya, jadi itu aja ya. Masa-masa tidak menyenangkan tuh justru masa-masa yang waktu kita jalani tidak menyenangkan, itu malah kadang-kadang masa-masa yang paling profitable untuk DCA gitu ya. Next, dari Albert Benedictus. Pak Toshi, kalau BTC 60 dibanding 40% altcoin, misalkan saat altcoin jeblok, apa keuntungan dari Bitcoin bisa menyelamatkan? Ya kemarin udah cukup banyak kan yang ngomong dari minus ya kena dukun, altcoin bla 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 bla. Dari minus parah bisa sembuh, tapi butuh proses dan satu lagi, semakin lu mendekati ke cycle top yang maka resiko lu makin gede, suka nggak suka seperti itu. Ya yang gue selalu ingat tuh Bro Aina kan dulu kena di 2024 awal, gue ingat sekali dia pernah cerita waktu itu ya. Ya klasik lah, kena dukun, dibilang altcoin season bla 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 bla. Ujung-ujungnya gak kejadian. Tapi dia benerin portonya ya. BTC-nya dijadikan fondasi. Apa yang terjadi? Ya BTC-nya berhasil menyelamatkan. Ya otomatis akan lebih enak kalau semuanya ya udah bener dari awal ya, 60-40 dari awal. Itu udah lebih enak, pasti akan lebih profitable. Tetapi bisa nggak menyelamatkan? Bisa menyelamatkan. Begitu. Tapi sekali lagi, semakin lu tunda, semakin mendekati ke kuartal 4 tahun ini, ya makin susah. Atau malah bisa sama sekali tidak kejadian. Itu plus mungkin satu lagi lah faktornya. Lu kalau 100% alts-nya apa nih? Kalau alts-nya sampah semua, alts-nya rakpul semua ya nggak bisa. Begitu ya, karena terlalu bobrok dari sananya. Sama kayak kasarnya ya mau benerin, antara mau benerin atau mending di-demolish semua. Begitu kan, ada tuh rumah yang masih worth it nih buat kita benerin gitu ya. Ada rumah yang udah terlalu bobrok sampai ya udah mending diratain. Nah jadi itu lo yang tahu sendiri isi porto spot lo seperti apa. Kalau isinya banyaknya sampah, itu banyaknya token-token, koin-koin yang nggak jelas, yang terlalu kecil market cap-nya, ya mending mulai dari nol lagi. Begitu ya. Tapi pada faktanya sudah banyak sekali orang yang testimoni di TCI dari minus
Ya, dari minus di altcoins, benerin jadi 60-40. Sekarang bukan cuma udah BP tapi udah profit. Gitu ya. Oke. Yang kedua, misalkan cicil Bitcoin di harga berapapun, apa salah misalkan cicil setiap minggu berapapun harganya dan buat jangka panjang, apakah sudah terlambat? Ya kalau gitu caranya berarti MicroStrategy juga salah dong. Enggak tuh buktinya. Bahkan siapa namanya Michael Saylor bilang kita akan terus beli pucuk katanya. Kita akan terus beli top begitu dan ujung-ujungnya kita akan kaya dibilang. Ya kenapa? Bukan karena kasarnya dia ngedukung, enggak, karena dia berpikir jangka panjang. Dia berpikir jangka panjang dan dia ngelihat fundamental BTC. Selama fundamental BTC tidak berubah, ya nggak ada masalah. Begitu ya. Dan gini, kadang-kadang kalau orang nanya apakah sudah terlambat, maksudnya apa nih terlambat? Terlambat untuk tiba-tiba kaya. Kalau ngomong tiba-tiba kaya di BTC udah terlambat. Tapi kalau untuk actually profit di BTC, ya nggak akan ada yang kata telat sebenarnya ya. Kebayang nggak kalau lu orang dari pertama kali emas ketemu, terus dia nanya udah telat belum ya beli gold, udah telat belum beli gold ya, terus ngomong berdekade-dekade ngomong udah telat belum ya, orang udah profit, udah kaya dari emas. Nah ini orang belum masuk juga, gitu. Jadi kalau BTC udah dicicil aja, ya dicicil aja dibeli, begitu, ya di harga berapapun, karena ya kalau lu DCA BTC ya untuk jangka panjang, sekali lagi sesuai dengan lu bilang ya, untuk jangka panjang, kalau untuk jangka panjang nggak masalah. Tapi kalau lu berpikirnya, aduh bang, gue cuma punya duit segini, nanti gue seminggu harus buat bayar listrik, wah itu nggak bisa. Baik lagi ketiga golden rules, gitu ya. Yang ketiga, sambil menunggu bear market, misalkan ada uang dingin sedikit, misalkan sekitar belasan juta, taruh di mana dulu, Pak? Menurut pendapat Bapak, terima kasih. Ya bisa macam-macam. Lu mau taruh misalkan di pasar uang, gitu ya, di reksadana pasar uang, oke, karena itu kan relatif cepat buat ditarik lagi, begitu. Lalu yang mungkin gua nggak terlalu rekomen tuh lu masukin ke deposito, itu kan biasanya ada terminnya tertentu begitu, dan nggak worth it juga lah menurut gua. Dibandingin lu deposito, mendingan lu masukin kayak ke SBN gitu ya. Tapi masanya SBN biasanya ini ya ada terminnya ya. Jadi ya kalau mau paling fleksibel sih ya reksadana pasar uang, atau kalau misalkan lu mau ditaruh di exchanger dapat yield dari stablecoin juga bisa begitu. Tapi ya kalau mau yang paling konservatif sih ya pasar uang, itu reksadana pasar uang yang resikonya relatif kecil sekali begitu. Ya udah, itu aja ya. Next. Wah, thank you, ada super thanks dari Nia Dharma Ayu. Terima kasih. Thank you juga ya. Nah, jadi kita sudah sering bahas ya, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, grup VIP, jadi semuanya for free ya. Jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lu yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI ya. Jadi sekali lagi thank you untuk Sisnia Dharma ya. Di bawahnya ada pertanyaan ini. Kenapa channel sebagus ini sulit untuk berkembang? Apa karena ilmunya gratis jadi kelihatan murahan? Padahal ini isinya daging semua. Salam tebur tuai. Ya selain itu ya menurut gua di Indonesia mungkin kayaknya kebiasaan apa-apa tuh harus bayar ya. Kalau nggak bayar nggak jadi apa-apa gitu ya. Ya mungkin juga ada begitunya karena orang pikir gratis maka nggak berguna. Padahal faktanya sudah banyak sekali orang yang mencoba dengan cara TCI bisa berhasil gitu kan ya. Dan ya kadang-kadang gini ya, ini isinya daging semua. Tapi kalau orang nggak tahu daging, ya nggak tahu juga. Dia berpikir, oh ini apa, cuma kayak semacam apa, kayak semacam substance yang nyoy-nyoy begitu ya. Yang baik lagi susah begitu ya. Dan ya apa namanya, selain dari itu juga di TC ini kita tidak mau menjanjikan bullshit. Kita tidak mau bilang di kripto lu cuma berapa bulan ya, taruh cuma paling setengah tahun itu bisa 100x. Bahkan kemarin ada yang klaim bisa 300x katanya ya. Ya orang-orang jadi tertarik kan, wah gila ya, berarti masukin berapa tuh, masukin $2.000 bisa jadi 600.000, kemarin ada yang ngomong kayak gitu kan. Iya, faktanya yang begituan tuh jadi nol banyaknya dibandingin profit begitu kan. Ya tapi banyak orang yang tertarik dengan yang begitu, instead of pengen belajar beneran, belajar jaga resiko dan seterusnya. Jadi ya susah. Ya tapi nggak apa, gue nggak masalah. Yang penting gue mau bikin channel benar-benar edukasi. Dan untuk orang-orang yang tertarik di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar pengen belajar. Begitu ya. Nah ini benar nih. Ini benar jawabannya tuh. Di bawah nih dari Bro TRRFL ya. Mungkin nggak channel sebelah suka keluar-keluar beli altcoin 1 juta. Tuh bener. Nih, nah kadang-kadang ya serius. Gue sekarang gini deh. Kalau ada yang nanya terus di bawahnya ada yang jawab ya. Gue coba baca dulu deh. Karena banyaknya nggak jauh dari cara berpikir gue. Ya ini bagus. I like it ya. Thank you.
Next, dari Ryans ya. Sore Bang Toshi, saya newbie di exchange dan saya berusaha belajar dari video Bang Toshi. Boleh tanya Bang, posisi spot yang dimaksud itu posisi buy kah? Terkadang posisi buy yang disebut ada lebih dari satu kali. Gini nih. Waktu gue bilang spot, itu udah pasti bukan setup futures. Takutnya gini, gue curiga lu ketuker sama setup futures. Coba gue lanjut lagi baca lu deh. Yang mana yang harus diikutin, kemudian bagaimana dengan strategi TPSL. Nah bener, kecampur sama futures. Gini, untuk newbies, kalau lo ngedengar kata-kata futures, dihiraukan dulu aja. Kan gue bilang nih, untuk setup futures, bla 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 bla. Nah udah, itu jangan didengerin dulu aja. Itu dihiraukan dulu, pas gue bilang, oke, untuk posisi spotnya, untuk DCA-nya, nah itu baru lo dengerin. Itu untuk belinya di angka-angka situ. Begitu ya. Maaf kalau komen saya membuat Bang Toshi mengulang penjelasan sebelumnya. Mohon maklum, saya masih newbie dan baru di channel ini. Mantap ya, mau belajar berarti ya. Jadi sekali lagi, buat para newbies yang masih belum tahu TA dan lain-lain, lagi proses belajar TA dan fundamental, saat gue bilang ini setup futures, itu skip dulu aja. Begitu ya. Bisa langsung loncat ke bagian spotnya, itu cuma paling berapa detik setelah itulah ya. Kita akan ngomong untuk spotnya, nah itu silakan. Lo BCA di tempat-tempat itu. Ya. Next dari Batavia. Nggak ada channel YouTube tentang kripto yang kayak lu, Mak. Semoga keikhlasan kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Amin ya. Salam tabur tuai juga untuk Bro Batavia ya. Ya, sekali lagi, memang karena tujuan awalnya memang untuk edukasi begitu. Dan ya gue happy banget ternyata banyak yang membuktikan orang Indonesia banyak sebenarnya mau belajar, walaupun ya minoritas ya. Iyalah, lo lihat TCI paling berapa sih subscribernya? Berapa banyak orang tertarik dengan benar-benar belajar, benar-benar edukasi gitu. Malah kadang-kadang ada yang tersinggung dengan edukasi gitu ya. Wah, kripto tuh begini. Padahal itu adalah fantasi doang begitu kan. Tapi gue happy banget ternyata ada cukup banyak orang yang benar-benar pengen belajar begitu. So, thank you juga buat lo ya. Next, Adi Mulya Channel. Kuli bangunan tiap hari ngikut nyimak. Wah, mantap nih. Berarti temennya bro siapa kemarin? Aduh, gue lupa lagi namanya ya. Makasih infonya Matoshi. Edukasi Gretongan sangat manfaat bagi saya, orang kampung yang penasaran sama perkembangan dunia kripto. Wah, gue happy banget dengarnya ya. Ini sekali lagi ya, kenapa ini alasan utama kenapa gue tuh membuat channel TC itu for free begitu. Dan gue udah pernah bahas ya di video-video gue sebelumnya, gue saat mau cari tim, ya ini banyak yang tidak setuju dengan ini, makanya gue susah gitu untuk cari tim di awal-awal ya. Jadi gue awalnya kan cuma gue sama satu, tapi makin lama nggak kepegang juga. Jadi kita nyari tim, tapi orang-orang pada pengennya ya udah bikin kelas. Gue nggak mau. Gue pengen semua bisa dapat secara gratis. Dengan seperti ini bisa ketemu seperti Bro Adi Mulya ya, dimana ya bisa fokusin modal utamanya tuh buat invest instead of beli kelas begitu ya. Mending beli kelas berhasil, banyak yang beli kelas malah jadi tambah minus begitu kan. Ya, jadi gue happy banget. Faktanya banyak orang yang mau belajar, cuman ya kadang-kadang terhalangi sama ya begitulah ya, beli kelas lu dan lain-lain. Ya, jadi ya gue harap ini terbukti ya di TCI berbagai macam jenis orang ada di sini ya. Semakin banyak nih ya. Kayaknya ada Bro Imam kemarin, berarti ini ada Bro Adi Mulya, ada kemarin lagi Bro Husni. Ini para kuli. Jadi semua jenis orang bisa ya, asalkan mau belajar ya. Sip, semoga terus konsisten dan profitable di cycle ini ya. Next dari Harry Eng mungkin ya. Luar biasa Matoshi yang selalu rajin membimbing anak-anak dengan sangat sabar dan tanpa pamrih. Salut. Kalau boleh saya minta pandangan Matoshi tentang beberapa koin, terutama yang sekarang saya short dan mengalami kerugian cukup besar. Ada IOTA, CRV, ini ada banyak lah ya. Oke. Apakah saya perlu cut loss secepatnya atau tunggu sampai harga mereka turun dulu? Salam tabur tuai untuk semua keluarga TCI. Nah ini hati-hati ya. Karena kalau lo nge-short berarti kan main futures nih. Kalau futures kalau futures lo harusnya udah ada TPSL. Begitu. Nah, gue balik lagi tanya ke lo, apakah sudah kena SL lu nggak? Atau sudah kena SOP lu buat cut loss nggak? Kalau udah kena SOP ya harus ditutup. Begitu. Kalau sampai lu, wah bang, gue belum ada SOP buat tutupnya. Nah, hati-hati. Itu artinya SOP-nya belum lengkap. Begitu. Ya, jadi gue udah sering bahas ya, saat kita mau trading futures, kita itu harus punya SOP yang lengkap. Tahu trigger masuknya,
tahu tempat TP-nya dan juga ya kalau sialnya berarti atau lagi tidak pasnya ya tahu juga di mana untuk kita cut loss-nya. Begitu. Jadi hati-hati, ya hati-hati. Dan ya sekarang kondisinya BTCD lagi terus melemah. BTCD terus melemah ya otomatis ya kondisinya alts akan lebih naik begitu. Jadi ya ya hati-hati jangan sampai kena liquid begitu ya. Dan setelah misalkan udah beres ya semua posisi udah ditutup, lu udah ketemu jawabannya ya, udah kena SL atau belum atau udah kena cut loss atau belum gitu ya. Nah, lu bikin SOP-nya lengkap dulu. Jadi tahu cara masuk, tahu cara keluar. Kan kalau gua pribadi caranya seperti ini ya. Kalau sampai terjadi 2 kali retest di resisten maupun di support. Kayak contoh nih hari ini kan kita ada setup buat nge-short nih di BTC ya. Apabila terjadi retest kedua kita bisa buka posisi short. Target TP-nya di mana? Target TP-nya di sini nih ya. Di angka 117.755 begitu. Nah, kita kena cut loss kalau gimana? Kena cut loss misalkan kalau daily close di atas dari 119.872 begitu. Atau kalau mau pasang SL di mana? SL-nya mungkin sedikit di atas dari upper band, boleh dipasang sebagai safety belt just in case tiba-tiba nge-pump gitu. Harus seperti itu lengkap. Jadi tahu cara masuk, tahu cara keluar dan juga tahu resikonya gitu ya. Next dari Sasha. Pertama nih, untuk altcoin sudah bisa nyicil belum kok? Sudah bisa nyicil belum kok sedikit-sedikit. Sebenarnya udah bisa ya kayak gini loh. Gue nyicil alts tuh udah dari 2022, cuman rasionya gue selalu perhatikan. Begitu nih coba ya, ada Bro Joestar nih komen di bawah. Kita semua tetap akumulasi alts kok, sama Matoshi Kak, dari kemarin masih bearish. Yes bener, terus akumulasi bahkan dari 2022 ya. Gue dari 2022 kurang lebih portofolio selalu 70-30. Begitu saat misalkan alts-nya udah mulai profit, terus mulai ngegedein dibandingkan dengan odds, nah gue mulai rebalance lagi begitu ya. Cuman yang diingetinnya apa, rasionya bener ya, rasionya. Jadi sekali lagi kita di TCI odds terus kok akumulasi, tetapi rasionya kalau gue 70-30, tapi maksimumnya di 60-40, dimana 40% tuh maksimum dari seluruh portfolio odds begitu ya. Next dari Diriwansi, Bang, alt saya udah hijau semua dan profit. Udah saya TP juga, semua tinggal BTC, nggak akan saya TP. Karena alt terlalu high risk untung saya nggak rugi yang nyangkut kemarin. Udah kejemput karena main alt yang ada fundamentalnya aja. Bagus ya. Apakah bagus seperti itu Bang? Sebenarnya baik lagi tergantung ke lu. Kalau lu memang dari awal ya pengennya pegang BTC aja banyaknya, alts cuma buat kayak nyari momentum aja ya nggak masalah, itu boleh-boleh saja ya. Selama yang banyaknya BTC itu tidak masalah, karena sampai lu masuk ke altcoin season pun ya, contrary to sebenarnya nggak populer ya, cuma ada 1-2 orang yang sedikit salah gitu berpikirnya ya. Sampai kita masuk ke altcoin season pun ya, kita lihat contoh faktanya aja deh. Gue lebih suka ngomong pakai data ya. Di 2021 ya, waktu masuk ke altcoin season itu ada orang yang berpikir, wah altcoin season BTC pasti terjun payung. Enggak, BTC ngepam kok ya. Kita di sini nih, ini BTC dari sini ya, dari waktu masuk ke altcoin season nih, kapitulasi BTCD ini, BTC tuh masih ngepam sampai titik tertingginya 163% begitu ya. Jadi tetap masih subur kok, cuman dibandingkan dengan odds lebih kecil begitu. Jadi tidak masalah sebenarnya lu pegang BTCD di dalam masa-masa altcoin season pun gitu. Tapi ya baik lagi, jangan sampai gini. Takutnya gini ya, sekarang apalagi dalam cycle ini kan kita ngerasa wah gila alts performanya jelek gitu ya. Nah, tapi kalau sampai kita masuk ke altcoin season, benar-benar kapitulasi BTCD seperti di 2021, nah itu alts bisa benar-benar outperformnya sinting. Nah, kalau sampai itu terjadi, jangan sampai kita FOMO begitu, karena takutnya ya lu ujung-ujungnya itu dead spiral. Wah lagi ngepam lu paksa beli, ujung-ujungnya iya begitulah ya. Jadi nggak masalah sama sekali seperti lu, tapi kalau sampai kita masuk ke altcoin season jangan sampai FOMO begitu ya. Sip, nggak salah sekali lagi, nggak salah. Tapi ya gue reminder aja, karena kadang-kadang tuh suka ada iblisnya kalau udah banyak kalau udah banyak orang-orang yang apalagi nyap-nyap tuh, wah alts gue profit gede nih, wah BTC nggak ada apa-apa. Nah kalau udah kayak gitu kadang suka panas tuh telinga ya.
Nah, tinggal itu aja yang di manage begitu, karena apapun itu resikonya berbeda gitu ya. Walaupun BTC kasarnya nanti amin kita masuk ke altcoin season gitu ya, BTC kasarnya mulai ke outperform oleh alts, nanti ya orang banyak yang nggak sadar di masa-masa itu pun banyak alts yang akan hancur, banyak juga yang rakpul, nggak semua alts berhasil begitu. Jadi tetap resikonya akan signifikan lebih besar juga di alts begitu. Selama lu nyamannya BTC aja ya tidak masalah sama sekali gitu ya. Next dari Papa Jesse, makasih kok, Porto aman terus tanpa mampus. Wah mantap ya. Bangun pagi dan apa nih? Bangunnya pagi dong kok. Tiap pagi udah kecanduan diingetin Kotoshi nih biar nggak hilaf. Ya itu kita udah sebenarnya udah sengaja dibikin siang seperti itu supaya bisa sebanyak mungkin nonton begitu. Itu udah research dari Sato lah begitu ya. Next dari Yeremia ini mungkin ya. Yeremia, salam Kotoshi. Sedikit mau sharing. Sekitar 2 hari yang lalu saya dihajar market. Sekira loss 240 ribuan. Lalu saya kepancing emosi dan geser 100% ke ETH. Waduh ya. Kemarin malam sekitaran jam 9 malam. Dan puji Tuhan mungkin emang mujur. Ya ini lagi mujur. Kalau lagi gak mujur gimana ini? Ingat ya, kalau kepancing emosi jangan melakukan tindakan apa-apa ya. Bukan masa dipindahin kemananya, tapi kalau udah kepancing emosi mending tarik nafas dulu, ngopi dulu, atau minum teh dulu lah biar tenang ya. Untungnya ke ETH lagi ngepam ya. Saya pasang limit buy dan kena target, bahkan profitnya nutup loss bahkan sampai 2,5% ya. Nah, tapi saya merasa bahwa profit itu sebenarnya bukan waktunya untuk datang, sehingga sekarang jadi kepikiran seberapa bahayanya trade dengan emosional di market. Oh bagus, lo ada kesadaran nih, ada kesadaran bahwa ini tuh lagi hoki begitu ya. Dan after hear saran dari Kotoshi udah bisa lebih calm down kalau dalam kondisi yang sama, apalagi dikata masih rambu kuning dari the Feds. Thanks buat Kotoshi dan tim semua. God bless you always. God bless you too ya. Ini bagus ya. Sebenarnya kalau ngomong emosi, gue juga tahu dari mana emosi nggak bagus ya, karena pernah dan hancur gitu ya. Ya lu enak nih, lu emosi dan profit. Dulu gue emosi hancur gitu. Ya tapi ini luar biasa mature ya. Lu sadar bahwa nggak tepat kalau lagi pakai emosi terus masuk ke market gitu. Tapi ya puji Tuhan lu diberikan diberikan kesadarannya plus profit begitu ya. Kalau gua dulu dikasih kesadarannya plus minus gitu. Jadi ya bagus lah ya. Jadi ingat, saat sedang emosi jangan kita paksakan masuk market. Santai dulu saja ya. Ngopi dulu sejenak gitu ya. Mantap. Next dari Gilang Widianto. Bang lu mantep, bang lu top banget dah ya. Idol, jangan lupa proses. Benar sekali ya, proses penting sekali. Jangan sampai kita cepat-cepat pengennya ya. Tetap konsisten dengan intuisi lu bang. Butuh jam terbang tinggi bang itu. Mahal itu bang. Walau susah juga mempertahankan intuisi itu lagi bang. I love you. I love you bang. Semuanya di caps lock ya. Ya sebenarnya gini, lagi-lagi kalau dipikir-pikir apakah intuisi atau bukan, sebenarnya instead of intuition lebih kayak ke mungkin karena kebanyakan lihat data ya, jadi hafal pattern. Kayak gini loh, lu kayak kalau lu sering nonton film lu akan ngelihat ini kayaknya film terinspirasi dari film A deh, dari film B deh. Oh adegan ini terinspirasi dari ini deh, begitu ya. Nah jadi kemungkinan dari situ ya. Dan percaya atau enggak ya, itu ya benar sih jam terbang. Dan semua orang bisa sebenarnya kalau beneran mau dipelajari dengan baik begitu ya. Sip, benar sekali, jangan lupa proses ya. Sip, beres. Wah, banyak juga hari ini ya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang lebih fokusnya untuk ke trade futures. Walaupun ada juga option untuk kita trade berbagai macam mainstream crypto lah, seperti misalkan BTC, Ethereum, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada earning juga buat kalian yang sudah beli gitu. Jadi ya sebenarnya bisa juga spot sih, tapi lebih ke crypto yang mainstream lah begitu ya. Nah, tapi fokusnya lebih ke futures. Dan juga ya yang unik dari sini adalah mereka itu ada bonus up to 10.000 USDT yang lo bisa dapatkan untuk trading account lo. Dan selain itu juga ya di Margex, buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar tahu bahwa di Margex itu sebenarnya sedang ada event. Tapi sebenarnya sudah lewat dari tanggal 10 Juli. Good newsnya apa? Good newsnya diperpanjang sampai ke tanggal 25 Juli. Dan apabila kena target sampai 1 juta USD, maka price poolnya akan diturunkan untuk top 10 traders ya. Jadi buat lo yang tertarik, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link reflected di bawah dan trade di Margex ya, dan bisa ikutan juga untuk si trading competition ini. Karena trading competition ini spesifik dan khusus untuk yang menggunakan link reflected di bawah saja. Di luar dari itu ya berarti nggak ikutan untuk event ini gitu ya. Nah, selain itu juga gue udah bilang tadi ya, kita bisa copy trade di sini, lalu juga kita bisa earning dan berbagai macam hal lain juga. Gitu. Jadi buat lo yang tertarik, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflected di bawah dan mulai trade di Margex. Kita masuk ke XRP. Untuk XRP ya lagi-lagi belum ada setup futures ya, karena ya masih terus lanjut naik ke atas ya. Dan bahkan sekarang ngepumpnya udah 7% ya. Waduh. Pantesan ada beberapa yang nanya XRP ya. Ya gara-gara ngepump sih. Ya biasanya gitu sih. Kalau orang nanya-nanya biasanya setelah ngepump gitu. Kebayang gak sih orang yang dulu akumulasi lagi nggak enak-enaknya akumulasi. Wah ya. Ya tapi ya sudah, baik lagi, ini sudah nggak bisa diulang gitu. Nanti kalau sampai terjadi corrective movement lagi ya dibeli, jangan cuma diplongoin gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya karena reclaim kemarin, jadi buy limit pertama ada di 2,9416, 2,761 dan 2,583. Next Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini, sayangnya kalau sekarang kan kemarin udah enak nih. Shortnya profit, longnya profit. Sekarang shortnya sayangnya nggak profit ya. At least buat yang agresif. Yang agresif cut loss ya, karena daily close di atas dari 200. Nah, tapi buat yang konservatif kok belum cek nih. Buat yang konservatif kan kemarin tutup di setengah 8. Apa yang terjadi di setengah 8? Coba kita cek setengah 8 kemarin itu mana sih setengah 8? Nah, di sini ya. Setengah 8 itu daily close-nya di angka mana? Sorry, di sini ya. Nah, di angka 0,748 ya. 0,748 748. Oke, cut loss juga ternyata ya. Cut loss juga tapi lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan yang agresif. Ya sudahlah ya. Kita masa mau berapa kali juga at some point pasti akan ada juga lossnya begitu ya. Jadi dari shortnya profit, longnya profit, sayangnya short keduanya cut loss. Tapi yang konservatif cut lossnya lebih kecil ya. Nah, untuk posisi spotnya udah di retest nih hari ini ya. Posisi spotnya di MA 200 sudah kena, lalu di angka 0,723 dan di MA20 dan MA50 dan MA20 yang ada di tempat yang kurang lebih sama ya. Next, Solana. Solana kemarin ngepump 5,91% ya. Nah, kemarin retest pertama nih. Hari ini sebenarnya ada setup walaupun sayangnya cukup jauh ya, tapi boleh aja sih. Kita boleh limit posisi long di MA20. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP. Well, struktur selanjutnya mungkin ya paling di sini ya. Ya boleh lah. Ya ini struktur selanjutnya di sini nih. Boleh dipertimbangkan. Ini sebenarnya ya udah di harganya. Oh, sekarang harga running sedikit di atas itu, tapi ya boleh untuk target TP ya. Yaudah, itu kurang lebih untuk setupnya ya, untuk Solana secara futures. Untuk posisi spotnya ada di MA 200, lalu di MA 20 dan di MA 50 ya. Oke. Itu kurang lebih untuk DCWT kedua pada hari ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.